Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Uh, di pagi hari ini kita mau mengerjakan tugas kelompok praktikum ADS minggu pertama, yaitu kita bakal membahas apa yang telah kita bahas sebelumnya di kelas praktikum, khususnya di modul 1 tentang bahasa pemrograman R untuk ADS ini. Dan kita udah ngebagi tugas juga, jadi silahkan presentasikan tupoksi kalian masing-masing dimulai dari Arienta. Silahkan. Oh ya, kita perkenalan dulu aja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Silahkan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Labu Nabi Tupulu dengan NIM 1345037. Perkenalkan, nama saya Arianta Husno Ananda dengan NIM 123450097. Perkenalkan, nama saya Nadira Tanjani dengan NIM 123450083. Oke, langsung aja masuk ke presentasi kita. Silakan Ari. Oke, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih R. R adalah bahasa pemrograman yang sangat populer untuk analisis data dan statistik. Sementara itu, R Studio adalah Integrated Development Environment atau IDE yang mempermudah kita dalam menulis dan menjalankan kode R. Dengan R dan R Studio, kamu bisa menganalisis data, membuat visualisasi, dan mengembangkan model statistik dengan mudah. Kombinasi keduanya memberikan alat yang powerful bagi para data scientist dan peneliti. Nah, dalam R, kita memiliki beberapa tipe data utama, yaitu numerik untuk angka, integer untuk bilangan bulat, boolean untuk nilai true atau false, dan string untuk teks. Variabel adalah tempat kita menyimpan data. Misalnya kita bisa mendeklarasikan variabel dengan sintaks sederhana. Nah, ini dengan contohnya. Oke, sekarang kita akan membuat contoh dari variabel. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu, kita bisa, dengan R kita juga bisa melihat tipe data apa aja yang ingin kita ketahui dengan menggunakan sintaks class. Cara penggunaannya seperti ini. Kita bisa ketik class dalam kurung hello world. Oke, jadi keluar kalau seandainya variabel yang kita pakai itu adalah karakter. Setelah itu, di R Studio juga ada operasi aritmatika dan logika. R mendukung berbagai operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta eksponensial. Misalnya, jika kita punya dua angka, yaitu angka 3 dan 5. Jadi 3 ditambah 5, setelah itu kita bisa enter, keluar hasil 8. Begitu juga dengan operasi-operasi yang lain. Kita coba 3 dikali 5, keluar hasilnya adalah 15. Oke. Pada kali ini kita bakal bahas soal vektor dan matriks. Vektor itu bisa kita bilang sebagai matriks tunggal, ya matriks yang satu baris, matriks yang satu kolom. Nah, kalau matriks itu bisa dibilang sebagai gabungan dari beberapa vektor. Nah, gimana cara buat vektor? Pertama kita tulis apapun variabelnya sih bebas sih. Kalau saya tulis ini fn1, artinya vektor matriks 1. Nah, kita ada panah, kita tulis C, karena kalau misalnya nggak C, dibacanya hal lain. Terus kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada beberapa metode buat penulisan vektor ini. Kan ini metode yang pertama. Terus metode yang kedua itu kita bisa pakai yang sequence. Pertama tulis C dulu. Habis itu tulis sequence. Nah, kalau sequence ini kita tulis asalnya itu dari mana? Kan dari 1. Tujuannya tuh kemana? Ke 5. Nah, bedanya tiap angka itu berapa? 1. Oke. Nah, ini metode yang kedua. Kalau metode yang ketiga itu kita bisa pakai titik 2.
Jika sama, tulis C. Ini 1 sampai 5. Nah, beda dari 3 metode ini apa? Kalau misalnya kita mau pakai metode yang FM1 ini untuk matriks yang nilai entry itu sedikit gitu. Misal ada beberapa yang bisa kita tulis gitu. Kalau misal FM2 ini kita bisa buat nilai entry yang kadang ada berpolanya, entah itu beda 2, beda 3, tiap angka satu dengan angka lain. Nah, kalau misalnya pakai yang titik 2 ini cocok buat nilai entry kita tuh yang panjang-panjang banget. Kan kalau misalnya kita harus 100, kita tinggal tulis 1.2 100 gitu. Kita nggak perlu tulis angkanya 100 sampai 100. Di situ kita tinggal panggil. Nah, kita cek satu-satu. Nah, keluar. Nah, FM1 ini hasilnya, FM2 ini hasilnya, FM3 ini hasilnya. Dari segi outputnya sama aja, cuman dari segi penulisan itu balik lagi ke tujuan seberapa banyak entry kita nanti. Kalau vektor itu kayak gini. Nah, kalau untuk matrix, kita tinggal tulis M1, karena itu singkat dari matrix 1. Kalian mau tulis apapun itu kan terserah kalian ya. Matrix, kita pakai fungsi matrix di sini, kita buka kurung, kita panggil nih vektornya si FM1, karena kan matrix 1. Nah, kita bisa nyesuaiin nih urutannya tuh apakah berdasarkan kolom dia tuh benar atau salah. Nah, di sini kita coba benar dulu. Benar itu true, kita bisa singkat sebagai T lah. Habis itu end row, atau kita bisa pakai end row dulu. Ya, kita pakai end row aja. End row 1. Panggil. Nah, ini kalau misalnya jadi matrix, kan ada matrix 1 kali 1. Kayak gini nanti hasilnya. Bedanya tuh apa antara dua ini sama yang bawah ini? Kalau misalnya yang atas ini dia tuh sesuai sama aturan baris. Jadi urutan 1, 2, 3, 4, 5-nya kan sesuai sama baris. 1, 2, 3, 4, 5 di baris 1. Nah, kalau misal by row-nya tuh false, dia tuh ngikutin aturan kolom. Jadi urutannya tuh malah ke bawah ke kolom 1 ini. Itu yang bedain antara by row true atau by row false. Nah, terus kalau matriks itu bisa kita operasikan juga kan. Contohnya kita kalau misalnya mau kalikan semuanya sama 2, kita tinggal pakai operasi aritmatika terus kali 2. Terus kita panggil. Nah, kan langsung muncul tuh dari kali 2. Ntar kalau misalnya kita mau kurang, kita juga pakai kurang juga dengan aturan yang sama seperti operasi aritmatika yang udah dibahas di segmen sebelumnya. Kalian bisa pakai semuanya di sini gitu. Terus kita bisa expand lagi kalau misal mau bahas soal data frame dan list yang bakal dibahas di segmen selanjutnya. Tapi kalau untuk pengenalan vektor dan matrix, intinya tuh kayak gitu. Kita ada 3 metode untuk menyesuaikan vektor sesuai dengan seberapa banyak entry atau seberapa unik entry yang mau kita masukin nanti. Terus kita bisa menggunakan matrix ini ada by row. By row itu untuk menentukan apakah urutan sesuai dengan urutan atau aturan urutan dari baris, atau by row-nya false, nantinya itu nggak sesuai urutan dengan aturan baris. Nah, end row ini untuk menentukan seberapa banyak baris kita. Ntar kita juga bisa pakai end kolom itu untuk menyesuaikan untuk seberapa banyak kolom kita. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah data frame. Data frame sendiri adalah sebuah bentuk struktur data yang menggambarkan sebuah tabel yang tersusun dari beberapa baris dan kolom yang rapi. Kita dapat membuat data frame dengan cara seperti berikut. Pertama, kita bisa membuat sebuah vektor. Kita bisa membuat vektor nama mahasiswa contohnya. Buat C yang diisi oleh nama-nama mahasiswa yang kita inginkan. Saya beri contoh. Yang pertama adalah dan go. Lalu yang kedua, kita bisa memberi data lain seperti contohnya berat badan. Kita buat vektor baru.
dan 80. Lalu kita bisa membuat data frame dengan mode variabel baru, kita anggap adalah data 1. Lalu kita ketik data dot frame, lalu kita masukkan data yang sudah kita miliki, mahasiswa dan berat. Oke, kita coba run. Oh iya, data 1. Nah, maka hasil dari data frame yang kita buat adalah seperti ini. Data mahasiswa di sebelah kiri dan di sebelah kanannya adalah beratnya. Kolom 1 adalah mahasiswa dan kolom 2 adalah berat. Lalu ada yang namanya list. List sendiri adalah struktur data R seperti vektor, hanya saja dapat menyimpan tipe data yang berbeda-beda. Dapat kita lihat cara pembuatan list seperti berikut. Kita bisa menggunakan data yang kita pakai tadi pada data frame, tetapi kita membuat variabel dulu untuk menunjukkan bahwa yang kita buat adalah list. Seperti saya buat data 2, list. Lalu kita membuat kurung buka, kita bawa ke bawah, karena kita akan memasukkan sebuah vektor. Saya akan menggunakan data yang tadi, mahasiswa. Nah, untuk list sendiri, pada akhir operasi vektor kita berikan tanda koma untuk memasukkan vektor lain. Kita masukkan berat, kita beri koma lagi, dan kita bisa beri tinggi. C 1 1 1 3 1 8 dan 1 8. Nah, kita bisa oke, ini dia backspace dulu, dan kita kembali mengetikkan data 2. Oke, kita coba run. Nah, maka akan terlihat terdapat kode 1, 2, dan 3 untuk masing-masing data. Karena data pertama yang kita masukkan adalah mahasiswa, yang kedua adalah berat, dan yang ketiga adalah tinggi mahasiswa. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu data input dan output pada R. Di sini kita dapat membaca dua jenis file yaitu file CSV dan juga file Excel. Untuk file CSV sendiri, ini kita bisa menggunakan fungsi yaitu customer sama dengan read CSV. Read CSV ini nama kodenya, dan juga kita bisa memasukkan location filenya. Nah, untuk mengetahui di mana file location-nya tersebut, kita bisa klik kanan di file yang kita mau, lalu kita bisa klik properties. Nah, di situ nanti ada file location-nya, tinggal kita copy dan juga kita paste di dalam kodenya. Setelah itu kita enter, lalu masukkan variabel customers tadi, lalu bisa di-enter lagi. Nah, setelah di-enter, kita akan mendapatkan hasil dari bacaannya, bacaan dari isi file CSV tersebut. Ini dia hasilnya. Lalu setelah selesai, kita bisa mengetahui data dari 3 data teratas di dalam file tersebut menggunakan kode head customers, 3. Karena kita butuhnya 3 teratas, jadi kita ketiknya 3. Kalau misalnya kita membutuhkan 5 data teratas, kita bisa di sini ketiknya head customers, 5 gitu. Selanjutnya, untuk mengetahui 3 data terbawah, kita dapat menggunakan kode tail dalam kurung customers, 3. Nah, seperti kode yang sebelumnya tadi, apabila kita ingin mengetahui 5 data terbawah, kita juga dapat mengganti angka 3 ini dengan angka 5. Oke, selanjutnya, kalau yang tadi kita sudah membaca read CSV, kita akan membuka filenya membuka file Excel. Nah,
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal dulu packages-nya menggunakan kode install packages dalam kurung readxl. Nah, tampilan seperti ini bukan berarti kodenya ini error, tapi, kodenya ini sedang berusaha untuk menginstal extension untuk, digunakan pada RStudio ini. Lalu selanjutnya, setelah install packages-nya berhasil, kita dapat menggunakan kode untuk membaca file yang kita punya, yaitu cells sama dengan readxl dalam kurung, kita bisa memasukkan file location-nya kayak tadi. Jadi kita bisa klik kanan di file yang kita mau, lalu klik properties, dan kita bisa copy paste, file location-nya. Setelah selesai, kita dapat mengetahui 3 data teratas yang ada di file tersebut menggunakan head, dalam kurung cells, 3. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kalau misalnya kita ingin mengetahui 5 data teratas, 10 data teratas, kita dapat mengganti angka 3-nya ini dengan 5 atau 10. Lalu lanjut, untuk mengetahui jumlah dari semua data yang kita punya di Excel, kita dapat menggunakan fungsi sum dalam kurung cells dan kurung siku value lalu tutup kurung. Untuk mengetahui rata-rata dari data yang kita punya di file, kita dapat menggunakan fungsi main dalam kurung cells, kurung siku value dan tutup kurung. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui data terkecil yang ada di file yang kita punya, kita dapat menggunakan fungsi min dalam kurung cells dan kurung siku value. Lalu untuk data tertinggi yang kita punya di dalam file, kita dapat menggunakan fungsi max dalam kurung cells, kurung siku value, dan tutup kurung seperti fungsi-fungsi sebelumnya tadi. Dan untuk mengetahui ringkasan dari semua file yang dari data yang kita punya di file kita, ini kita dapat memasukkan summary dalam kurung cells. Nah, di dalam summary ini nanti akan muncul data-data yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu ada sum, ada main, ada min, max, dan juga ada head. Nah, di data-data tadi akan terangkum semuanya di fungsi summary. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget nih soal bahasa R yang telah kita pelajari di modul praktikum modul 1 itu. Kita udah bahas tentang apa sih itu variabel, kita juga udah bahas operasi aritmatikanya, kita udah kenalan sama vektor dan matriks, kita udah coba data list, data frame, terus terakhir kita udah juga nyoba gimana caranya kita nge-extract data yang di Excel buat kita olah di bahasa R. Nah, semoga dari semua penjelasan tadi oleh saya, oleh Labo, oleh Arienta, oleh Nadia bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.